Nah, untuk mengkonfigurasikan DHCP server pada Cisco Packet Tracer itu sedikit mudah, karena di sini kita hanya perlu memasukkan parameter dan input yang dibutuhkannya saja, seperti IP address, IP pool, dan lain sebagainya. Dan sebelumnya mohon maaf jikalau misalkan suara saya itu tidak jernih, atau lebih tepatnya banyak noise dan hal-hal lain kayak misalkan motor yang lewat ataupun suara aneh lainnya, karena saya recordnya di siang hari dan dimana di sini saya rumahnya itu di dekat jalan, jadi ya suaranya bakalan keganggu. Tapi bukan itu yang saya fokuskan. Saya hanya memfokuskan ke konfigurasinya saja. Dan di sini untuk topologi awal, ini topologi awal untuk testingnya doang ya. Untuk topologi awal, kita di sini buat klien dan server saja. Dan untuk mengkonfigurasikan DHCP server ada pada menu service. Dan di sini ada beberapa menu DHCP, HTTP, DNS, dan lain sebagainya. Kita pilih DHCP dan pada DHCP server, servisnya di on kan, jangan di off. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus ada beberapa input dan juga parameter yang harus diisi kayak misalkan full name. Nah, di sini kalian bebas menamainya dengan nama apa saja. Ini hanya untuk penamaan. Dan di sini juga ada default gateway, di mana default gateway itu digunakan untuk gateway dari IP DHCP-nya untuk klien ya. Dan juga DNS-nya. Kalau misalkan kalian mempunyai DNS sendiri, silahkan diisikan dengan menggunakan parameter IP. Kalau misalkan enggak, ya kalian bisa isikan menggunakan gateway atau juga bisa menggunakan DNS publik kayak misalkan DNS Google yang 888. Maximum number of user. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasikan sesuka hati. Dan kalian juga harus memikirkan seberapa banyak user yang kalian akan berikan IP address. Di sini kalian jangan asal isi, karena itu bakal berpengaruh kepada server DHCP kalian. Misalkan kalian memprovide atau menyediakan 5 IP, sedangkan user yang merequestnya itu ada 10 atau bahkan 100. Jadi ya bakalan terjadinya DHCP exhausted, di mana DHCP server kehabisan IP untuk diberikan gitu loh. Dan untuk TFTP dan WLC kita biarkan saja 000 karena kita akan fokuskan ke DHCP servernya dulu. Tinggal klik add, ada save dan juga remove. Kalau misalkan kalian edit, tinggal klik saja lalu edit, save. Kalau misalkan kalian ingin buat ya tinggal add, beres. Selanjutnya itu tinggal merequest dari sisi kliennya. Dan boom, ya. Di sini dari sisi klien mendapatkan IP 192.168.1.2. Kalau misalkan di real industry itu, kalau di Mikrotik biasanya itu mendapatkannya itu dari IP yang paling teratas, misalkan 1.254. Nah, bukan dari 1.2, tapi ya namanya juga simulasi ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ini hanya memberitahukan saja kepada kalian gitu loh. Dan kita juga nggak hanya satu klien juga bisa di sini. Kita bisa menambahkan switch, misalkan di sini menambahkan 3 switch untuk beberapa klien misalkan di contohnya itu paling umum itu biasanya digunakan pada satu bangunan atau 2 kantor atau 3 kantor yang dimana berdekatan, dan di situ menggunakan 3 switch. Nah, seperti ini. Anggaplah CPC-nya itu banyak ya, anggaplah, dan kita tinggal merequestnya saja. Apakah bakalan bentrok kalau misalkan seperti dengan topologi yang seperti ini? Ini nggak bakalan bentrok karena si DHCP server dan juga switch-nya itu dapat memastikan, atau lebih tepatnya ngobrol lah kalau di real kehidupan yang kayak ngobrol, ini IP yang ini masih ada nggak? Kalau nggak ada, ini saya pinjem dong. Nah, misalkan gitu misalkan. Dan kalau misalkan kalian bertanya kenapa ini ada kuning, nah ini itu salah satu pencegahan terjadinya looping. Jadi kalau misalkan ada switch yang 3 seperti ini, ada 3 switch yang seperti ini itu bersambung, ada satu port yang diblok. Gunanya apa?
kalau misalkan kita mengirim paket itu bakalan kan ada tuh yang namanya destinasi paket. Nah, si destinasi paket itu kalau si switch itu ngebroadcast dia. Jadi bakalan akan terjadinya paket looping karena cara kerja switch itu ngebroadcast. Jadi ada beberapa, lebih tepatnya paket bakalan muter-muter di 3 switch ini, nggak nyampe-nyampe ke ngebroadcast itu berarti ke semua gitu, ke semua port itu dikirimkan gitu untuk memastikan ini paketnya dari mana gitu loh. Itu ke semuanya ke semua port, bukan port. Secara otomatis pada switch itu ngeblok salah satu, dan ini namanya spanning tree protocol. Kalau misalkan kita mau mengubah port mana yang harus diblok, misalkan mau memindahkan di switch 1 port yang dibloknya bisa, itu namanya spanning tree protocol. Dan mungkin di video selanjutnya saya akan mengkonfigurasikannya dan gimana caranya next video. Dan oh ya, kembali ke topik, dan kita hanya perlu merequest dari sisi kliennya saja. Dan gimana kalau misalkan melewati satu router bang anjas bang. Nah, itu di video selanjutnya, karena kalau misalkan dijelaskan di sini bakalan lama. Dan sampai jumpa.